Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen bab 9, yaitu mengelola strategis serta strategi bisnis keluarga yang kami angkat yaitu PT Gudang Garam. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Doroti Roli Haratua Panjaitan SEMSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama Silva Triananda, NPM 2011021019. Lalu ada anggota kelompok 2 sebagai pemateri, yaitu Anggita Karisma Putri, Ratu Indri Agustina Pia, Ade Darmawan, dan Yeni Anggeria. Selanjutnya untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Ade Darmawan. Ade Darmawan, dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu strategi. Sebelumnya, menurut Louis dan Biromo, strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda dibandingkan dengan pesaing untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Sedangkan menurut Pearce and Robinson, strategi ini adalah rencana berskala besar dengan orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi ini merupakan sebuah rencana mengenai bagaimana sebuah organisasi akan melakukan apa yang perlu dikerjakan dalam bisnis, bagaimana mereka akan menang dan bersaing, dan bagaimana perusahaan menarik serta memuaskan pelanggan agar dapat mencapai tujuannya. Selain pengertian dari strategi, adapun tingkatan strategi. Yang pertama yaitu strategi korporasi. Strategi korporasi adalah strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis produk. Ada 3 jenis strategi yang dapat dipakai pada tingkat strategi ini. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan, growth strategy, yang berdasarkan pada tahap pertumbuhan yang sedang dilalui oleh perusahaan. Kedua, ada strategi stabilitas, di mana strategi ini menghadapi kemerosotan penghasilan yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada retrenchment strategi, di mana strategi yang ini diterapkan untuk memperkecil sekaligus mengurangi usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkatan strategi yang kedua yaitu strategi bisnis. Strategi ini digunakan pada tingkat produk atau unit untuk unit bisnis, dan merupakan strategi yang menekankan pada perbankan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu. Terdapat 3 macam strategi yang digunakan pada strategi tingkat bisnis ini. Yang pertama, kepemimpinan biaya, ada strategi diferensiasi, ada strategi fokus. Strategi pada tingkat ini juga dirumuskan dan ditetapkan oleh para manajer yang diserahi tugas tanggung jawab tentunya oleh manajemen puncak untuk mengelola bisnis yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada tingkatan strategi, yaitu strategi fungsional. Strategi ini digunakan pada level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, strategi ini juga mengacu pada 2 tingkatan strategi sebelumnya, yaitu korporasi dan strategi bisnis. Strategi fungsional juga disebut sebagai value-based strategi atau berfokus pada memaksimumkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya kami dari kelompok 2 membahas mengenai family business tentang PT Gudang Garam. Adapun sejarah PT Gudang Garam itu sendiri adalah Gudang Garam didirikan pada tanggal 26 Juni 1958 oleh Cho Jin Hui atau Suryawana Wijaya. Sebelum mendirikan perusahaan ini, pada saat ia berumur sekitar 20 tahun itu, Cho Jin Hui ini mendapat tawaran kerja di pabrik pamannya, yaitu Nenvi Cap 93.
yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Berkat kerja keras dan kerajinannya, dia mendapatkan promosi dan akhirnya menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Kemudian pada tahun 1956, Zhou Jinping ini meninggalkan Cap 93. Dia lebih memilih lokasi baru di Jalan Semampir 2, 1 Kediri, dengan luas tanah sebesar kurang lebih 1.000 meter persegi milik Bapak Nuradiso. Kemudian dia membeli tanah tersebut dan dibuatlah perusahaan milik dia pribadi dan selanjutnya disebut sebagai Unit 1. Kemudian ia memulai industri rumah tangga dengan memproduksi rokok sendiri, diawali dengan rokok pertama kretek dan kolobot dengan merek Ikhwi. Setelah 2 tahun berjalan, Ikhwi mengganti nama perusahaannya menjadi perusahaan rokok Cap Gudang Garam. Terima kasih Ade Darmawan. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh Yeni Anggria. Yeni Anggria dipersilakan. Sejarah berdirinya Gudang Garam. Pada tahun 1958 adalah titik berdirinya perusahaan rokok Gudang Garam yang bermula dari sebuah industri rumahan. Produk kretek yang diproduksi pertama kali adalah SKL dan SKT. Pada tahun 1960, cabang produksi SKL dan SKT didirikan di Gurah, 13 km arah tenggara kota Kediri, guna memenuhi permintaan pasar yang kian meningkat. Setiap hari ada sekitar 200 orang karyawan melakukan perjalanan pulang pergi Gurah Kediri menggunakan gerbong kereta api khusus yang dibiayai perusahaan. Pada tahun 1968, seiring perkembangan usaha yang semakin maju, pada bulan September 1968 didirikan unit produksi bernama Unit 1 di atas sebidang lahan seluas 1.000 meter persegi. Pada tahun yang sama dibangun pula sebuah unit produksi baru yang disebut Unit 2. Pada tahun 1969, mengikuti perkembangan dan kemajuan usaha, Gudang Garam yang awalnya merupakan industri rumahan mengubah status dari perusahaan perseorangan menjadi firma. Unit produksi dipindah dari Gurah ke Kediri. Pada 1971, Gudang Garam kembali mengubah status dari firma menjadi perseroan terbatas atau PT. Pada tahun yang sama, terbit bantuan fasilitas dari pemerintah berupa penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang semakin mendukung perkembangan usaha. Pada 1979, Gudang Garam mengembangkan jenis produksi garet kretek mesin atau SKM. Pada 1990, Gudang Garam mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Pada 2002, Gudang Garam memproduksi jenis rokok baru, yaitu kretek mil yang ditandai dengan berdirinya Direktorat Produksi Gempol di Pasuruan, Jawa Timur. Pada 2013, areal perusahaan yang semula hanya seluas 1.000 meter persegi, kini telah berkembang menjadi sekitar 208 hektar yang terletak di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, serta wilayah Pasuruan. Bulan Januari 2013 mulai beroperasi gedung baru di Jakarta untuk menunjang proses produksi yang semakin progresif. Next. Dewan Komisaris PT Gudang Garam. Dewan Komisaris adalah badan non-eksekutif yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dan berperan mengawasi manajemen perusahaan. Anggota Dewan Komisaris PT Gudang Garam Tbk saat ini ada 4 orang. Terdiri atas 1. Juni Setiawati Wonowijojo yang menjabat sebagai komisaris sejak tahun 1983. Juni diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2009 hingga kini. Yang kedua, Yudhoyono Muktiwijojo yang menjabat sebagai komisaris pada tahun 2001. Yudhoyono diangkat menjadi komisaris independen pada bulan Maret 2002. Ketiga, Frank W. van Gelder. Frank diangkat menjadi komisaris independen perseroan pada bulan Maret 2002. Saat ini, pria yang pernah bekerja di Bank ABN AMRO selama 12 tahun ini adalah Managing Partner perusahaan konsultasi New Frontier Solution PT Ltd di Singapura. Yang keempat, Lukas Mulia Suharja, menjabat komisaris pada bulan Juni 2009. Lukas adalah seorang dokter umum yang sangat berpengalaman. Pria ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Jakarta pada tahun 1976 sampai 2009.
Dewan Direksi PT Gudang Garam. Yang pertama, Susilo Wonowijojo, menjabat Presiden Direktur sejak bulan Juni 2009. Susilo sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada tahun 1990 sampai 2009 yang menangani bidang pengadaan atau pengelolaan bahan baku dan permesinan. Kedua, Heru Budiman, menjabat sebagai Direktur pada tahun 2000 setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perseroan pada tahun 1996 sampai 2000. Karirnya di Gudang Garam berawal pada tahun 1990 di bidang treasury dan hubungan investasi. Ketiga, Fajar Sumeru. Fajar Sumeru menjabat sebagai Direktur Produksi pada tahun 2007, setelah sebelumnya menjadi Wakil Direktur Urusan SKM 2005 sampai 2007. Karirnya di Gudang Garam berawal pada tahun 1987. Keempat, Heri Susianto, menjabat sebagai Direktur Keuangan pada tahun 2007. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Internal Audit 2002 sampai 2007 dan Kepala Divisi Akuntansi 2001 sampai 2002. Karirnya di Gudang Garam berawal dari Divisi Akuntansi pada tahun 1983. 5. Buana Susilo, menjabat sebagai Direktur Teknik pada tahun 2008 dan menangani urusan desain peralatan, perencanaan proses, serta konfigurasi. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Teknik 1991 sampai 2008. Karirnya di Gudang Garam berawal pada tahun 1981. 6. Istata Taswin Sidarta. Beliau diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2012. Visi PT Gudang Garam. Visi PT Gudang Garam adalah menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Visi yang sudah tercapai yang pertama berorientasi ke depan. PT Gudang Garam telah mencapai visinya pada saat ini karena PT Gudang Garam telah banyak dikenal masyarakat dan menjadi produk unggulan masyarakat. Kedua, mengekspresikan kreativitas. Gudang Garam telah banyak meluncurkan produk-produk baru yang lebih kreatif dan tetap terjamin mutunya. 3. Berdasarkan pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Gudang Garam telah memberikan banyak sumbangsi dalam berbagai acara, serta memberikan beasiswa pada anak-anak yang kurang mampu tapi berprestasi. Misi PT Gudang Garam. Misi PT Gudang Garam adalah menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi, bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Analisis, PT Gudang Garam yang telah sesuai dengan yang diharapkan, karena Gudang Garam selalu membuat terobosan produk baru yang kreatif dan mudah dijangkau untuk semua kalangan masyarakat, sehingga produk baru yang dikeluarkan telah cukup dikenal dan diminati oleh para masyarakat. Terima kasih Yeni Anggria. Selanjutnya pemateri akan dibacakan oleh Ratu Indri. Ratu Indri dipersilakan untuk menjelaskan materi. Baik, Silva, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu tujuan PT Gudang Garam. Yang pertama, menjadi perusahaan rokok terkemuka di Indonesia bahkan di dunia. Kemudian yang kedua, menjadi perusahaan yang masuk skala internasional. Kemudian yang ketiga, memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Yang keempat, menjadi pusat rokok nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya, produk PT Gudang Garam. Sigaret kretek lintingan tangan, gudang garam merah, gudang garam dijajah, gudang garam spesial, gudang garam patra. Kemudian sigaret kretek mesin LTLN, GG Milk, GG Sipper, Surya Professional Milk, gudang garam Signature Milk. Kemudian ada sigaret kretek mesin full flower, itu ada gudang garam internasional, Surya Professional Filter merah, Surya eksklusif, Surya 12 coklat, kemudian Surya 12 merah, Surya 16 coklat, gudang garam 12 signature coklat, gudang garam 12 signature biru. Selanjutnya, kemudian produk PT Gudang Garam, sigaret kretek mesin medium, GG Move, sigaret klobot kretek, gudang garam
klobot manis, sigaret putih mesin, halim merah, halim coklat. Lainnya terdapat gudang garam klobot tawar, gudang garam tanda mata, gudang garam internasional coklat, kemudian gudang garam gold, gudang garam Nusantara, Nusa, Surya 12 Premium, Surya 16 eksklusif, Surya Slim merah, Surya Slim mentol, Surya Slim white, Surya Signature filter merah, Surya Signature milk, Surya Signature mentol milk. Strategi PT Gudang Garam yaitu menentukan segmen, target, dan positioning yang tepat untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan juga merebut konsumen rokok pesaing. Kemudian proses penentuan harga jual yang dapat menciptakan nilai bagi konsumen. Strategi pemasaran yang terintegrasi dari hulu sampai hilir terutama pada saluran distribusi. Implementasi strategi pada PT Gudang Garam yaitu untuk memperkuat dan mempertahankan segmen pasar, maka perlu dilakukan R dan D untuk mendapatkan cita rasa yang pas, melakukan inovasi produk. Strategi positioning ini untuk mencerminkan citra tertentu terhadap konsumen yang mengkonsumsinya. Produk rokok tersebut dalam kategori convenience good, maka saluran distribusi dengan jangkauan luas memang peran sangat penting. Gudang garam melalui 3 distributor utama yang dimilikinya yaitu PT Surya Jaya Bakti, PT Surya Bakti Utama, dan PT Surya Keta Bakti medistributorkan secara nasional. Menciptakan nilai bagi konsumen itu dilihat dari antara lain harga dan citra merek, brand image. Kemudian analisis SWOT PT Gudang Garam. Strength atau kekuatan. Yang pertama, perusahaan menggunakan teknologi pengolahan bahan baku dengan berbagai teknologi serta pendukungnya untuk menghasilkan rokok dengan ekspektasi pada konsumen. Kemudian yang kedua, banyak produk dari PT Gudang Garam TBK yang memiliki brand yang cukup tinggi dengan kadar tar dan nikotin yang cukup rendah, yang dapat menjadikan produk tersebut sebagai produk unggulan daripada pesaing dengan produk sejenis. Kemudian yang ketiga, perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk ke dalam berbagai kelas dan ragam yang memenuhi pasar Indonesia. Kemudian yang keempat, perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang tersebut luas dengan sistem distribusi yang terorganisir di seluruh Indonesia. Kemudian weakness atau kelemahan yang pertama, kurang kecepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar dalam bidang inovasi dibandingkan kompetitornya. Yang kedua yaitu biaya yang cukup mahal dari segi beban bahan baku maupun teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga, perusahaan mengandalkan produksi produk rokok kretek yang memiliki kadar nikotin dan tar yang masih relatif tinggi, padahal konsumen cenderung menyukai rokok dengan kategori low nikotin. Terima kasih Ratu Indri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Anggita. Anggita dipersilahkan. Oke Silva, terima kasih. Selanjutnya analisis SWOT PT Gudang Garam. Opportunities atau peluang. Yang pertama, pasar rokok yang besar di Indonesia terbukti dari total penduduk sekitar 240 juta penduduk, diperkirakan 65% adalah perokok. Yang kedua, penjualan sebagian besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50%, sehingga masih terdapat banyak kesempatan dan potensi untuk memperluas penjualan ke daerah lain. Threats-nya atau ancaman, yang pertama,
peraturan pemerintah mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok. Yang kedua, pembatasan promosi dari produk rokok melalui PP nomor 81 tahun 1999. Yang ketiga, meningkatnya harga bahan baku, tembakau, dan cengkeh diakibatkan karena cuaca yang buruk. Yang keempat, kenaikan bahan bakar minyak dan kebijakan pemerintah lainnya secara tidak langsung menyebabkan inflasi yang dapat mempengaruhi daya beli para perokok. Selanjutnya, kaitan PT Gudang Garam terhadap COVID-19. PT Gudang Garam sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2019, PT Gudang Garam mencatat prestasi yang tinggi, melanjutkan rekam jejaknya yang solid, meliputi pertumbuhan penjualan yang terus berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir, dan juga berhasil membukukan laba tertinggi dalam 10 tahun terakhir. PT Gudang Garam mampu mempertahankan tingkat pengembalian yang tinggi dalam bentuk pembagian dividen bagi para pemegang saham. Perseroan mencatat kinerja yang memuaskan sepanjang tahun 2019 di tengah persaingan yang kian ketat akibat terus menurunnya permintaan dan beralihnya konsumen ke produk berharga lebih murah. Pangsa pasar perseroan meningkat dari 23,1% menjadi 25,6% berdasarkan data perusahaan riset pasar Nielsen Indonesia. Berikut ikhtisar kinerja perseroan pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Pendapatan penjual meningkat 15,5% menjadi 110,5 triliun, laba bruto naik 22,2% menjadi 22,8 triliun, laba meningkat 39,6% menjadi 10,9 triliun. Laba per saham 5.655 dan dividen per saham 2.600 dibagikan dari laba tahun 2018. Heru mengatakan total volume penjualan gudang garam sendiri pada semester 1 tahun 2020 juga mengalami penurunan 8,8% menjadi 42,5 miliar batang akibat pandemi COVID-19. Kategori SKMFF turun 6,6% menjadi 35,8 miliar batang dan LTN mengalami penurunan 45,6% menjadi 2,3 miliar batang. Adapun pertumbuhan pendapatan perseroan pada periode semester 1 ini naik 1,7% atau mencapai 53,7 triliun. Peningkatan pendapatan ini lebih disebabkan oleh adanya kenaikan harga dan penurunan volume. Sementara margin laba bruto turun dari 18,9% menjadi 16,1% akibat kenaikan beban cukai sebesar 6,7% menjadi 35,8 triliun. PT Gudang Garam Tbk tahun ini hanya akan memastikan kualitas dan ketersediaan produk di pasar tetap terjaga termasuk mempertahankan posisi keuangan yang sehat di saat kondisi masih pandemi COVID-19. Direktur Gudang Garam Heru Budiman mengatakan langkah tersebut diambil perseroan lantaran di penghujung tahun lalu Gudang Garam telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan volume penjualan akibat kenaikan tarif cukai atau harga eceran tertinggi HET tahun 2020. Terima kasih Anggita atas penyampaian materinya. Dan ini merupakan akhir dari penyampaian materi kami tentang analisis PT Gudang Garam dan strateginya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari presentasi kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.